Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Singkat. Pernah bayangin nggak, lagi asyik rencana mau makan siang saat liburan, tiba-tiba mobil kamu dihujani peluru? Kali ini, kita bakal bahas film crime action thriller baru tahun 2025 berjudul Counter-Strike. Film asal Meksiko ini menceritakan 5 anggota pasukan khusus yang harus bertaruh nyawa melawan satu kartel besar saat mereka sedang menjalani masa cuti. Sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel ini ya guys. Kalau sudah, yuk langsung kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan 5 penumpang di dalam mobil yang bukan warga sipil biasa. Mereka adalah anggota pasukan khusus Meksiko. Mereka baru aja sukses nangkap gembong narkoba kelas kakap. Sebagai hadiahnya, kolonel mereka ngasih apresiasi khusus berupa izin cuti 3 hari di sebuah kota kecil. Di grup ini, Kapten Vincent adalah perwira dengan pangkat tertinggi. Karena dia yang mimpin operasi penangkapan gembong itu, dia tetap jadi orang yang pegang kendali selama perjalanan ini. Pas mereka lagi asyik diskusi mau makan siang apa, tiba-tiba mobil sedan mereka dihantam dari samping. Sebuah truk pickup muncul entah dari mana, menabrak mereka sampai mobil sedannya berputar 360 derajat. Voy a acomodar aquí. Sí, dale. ¡Todo arriba! ¡Pollo arriba, capitán! Pertanyaannya, siapa yang berani nyergap pasukan khusus? Di Meksiko, cuma kartel yang punya nyali segede itu. Ternyata, kejadian ini nyambung sama misi yang diselesaikan skuad Vincent 3 hari sebelumnya. Ceritanya balik ke beberapa hari lalu. Atas desakan ibunya, seorang gadis muda mau pergi ke rumah sakit buat periksa kesehatan. Pas lagi naik motor, si anak merasa mual dan minta ibunya minggir sebentar. Pas dia selesai muntah dan balik ke motor, gak sengaja dia melihat kejadian yang mengerikan. Ibunya sadar kalau situasi itu bahaya, jadi mereka mutusin buat lapor ke kantor polisi. Gak lama kemudian, Vincent yang kebetulan lagi ada urusan di kota itu, melihat pemandangan yang bikin emosi. Ada sekelompok preman yang menyudutkan ibu dan anak tadi tepat di depan kantor polisi. NK yang bareng Vincent sempat ngelarang Vincent buat ikut campur. Apalagi kejadiannya persis di depan kantor polisi. Jadi NK nyaranin Vincent jangan cari masalah. Tapi Vincent gak tahan melihat ibu dan anak yang lemah ditindas preman di tempat umum. Mengabaikan peringatan NK, dia maju buat melindungi dan menyelamatkan mereka. Ternyata pemimpin gengnya, si Chris, sombong banget dan gak ada hormat-hormatnya sama Vincent. Melihat Vincent sok pahlawan, dia langsung nyuruh anak buahnya buat meroyok. Vincent jelas gak tinggal diam pas melihat musuhnya mau ambil pistol. Dia bertindak cepat dan langsung menguasai keadaan. Tapi karena kejadiannya di depan kantor polisi, petugas di sana langsung nodongin pistol ke Vincent. Pasukan polisi lain pun keluar sambil ngincar dia. Meskipun Chris itu pengedar narkoba terkenal, Vincent gak bisa apa-apa di depan banyak polisi. Dia terpaksa nunjukin identitas aslinya ke polisi dan menyerahkan penyelesaian masalah itu ke kapten polisi. Kapten polisi itu ternyata sekongkol sama gengnya Chris. Tapi karena banyak saksi, dia gak berani terang-terangan ngebela. Dia terpaksa nyuruh anak buahnya nurunin senjata dan nangkap Chris buat mendinginkan suasana. Ternyata, apa yang diomongin ibu itu nggak cuma bikin Vincent kaget, tapi sampai bikin geger komandan unitnya karena infonya serius banget. Ternyata, mereka berdua melihat tumpukan mayat. Dari seragam dan lencana di mayat-mayat itu, dipastikan kalau yang dikubur di ladang gandum itu semuanya adalah personel militer. Pihak militer langsung gerak cepat ke lokasi, gali mayatnya dan bikin pemakaman resmi buat para prajurit yang gugur. Kehilangan banyak prajurit sekaligus jelas bikin petinggi militer murka. Ternyata prajurit-prajurit itu hilang pas lagi ngejar anggota penting kartel. Akhirnya, komandan mutusin buat kirim tim tugas baru buat memburu anggota inti kartel Ryan dan nuntut balas atas kematian anak buahnya. Dan Kapten Vincent yang ditunjuk buat mimpin tim operasi khusus ini. Operasi gabungan militer dan polisi ini langsung masuk berita. Bos kartel yang dijuluki Wirebeard langsung tahu situasinya.
Namanya Vicilei, kakak dari Chris, dan keduanya adalah petinggi di kartel Ryan. Dia nggak takut sama operasi gabungan itu, tapi dia lebih tertarik sama info yang mau dikasih Chris. Dari obrolan Vincent dan kapten polisi, Chris tahu kalau Vincent itu anggota unit khusus bernama Viper. Kebetulan, unit ini adalah musuh bebuyutan mereka. Ayah mereka dulu tewas dalam penggerebekan yang dipimpin skuad Viper. Jadi pas Vicilei dengar militer ngirim Viper, dia malah semangat karena merasa waktunya balas dendam sudah tiba. ¿A qué hora te tomaste? Falta una hora, pero ¿sabes qué ya? Sementara itu, anak buah Ryan gak ngelepasin ibu dan anak yang udah bongkar kuburan massal tadi begitu aja. Mereka dilacak sampai ke rumah dan diculik paksa. Di pangkalan militer, tim taktis Vincent dikumpulin dan diterjunkan. Intelijen berhasil melacak pergerakan si gembong Ryan yang punya ciri khas kepala botak. Dia sering mampir ke restoran dekat pantai. Tim pun nyusun rencana penyergapan. Beberapa anggota nyamar jadi warga sipil di dalam restoran. Llévatelas a la casa del aserradero. Sargento. Y como pueden ver en la imagen, siguen llegando más. Pas Ryan muncul, tim yang di luar langsung dapat sinyal. Koordinasi yang rapi bikin mereka sukses nangkep Ryan dan pengawalnya tanpa perlawanan. Tapi pas Ryan mau dibawa ke pantai buat dijemput speedboat, ada preman bersenjata yang mau nyelamatinkannya. Untungnya ada Mike, sniper tim yang jago banget, yang langsung nembak mati preman itu. Meskipun masih muda, tembakan Mike nggak pernah meleset. Operasi pertama ini sukses besar. Kolonel puas banget dan ngasih tim Vincent liburan akhir pekan sebelum lanjut memburu pemimpin kartel lainnya. Capitán, para la familia. ¿Qué pasó, mi combo? Que voy cañoso el pollo. Tapi di saat yang sama, Chris bersaudara lagi bergerak di bayang-bayang. Ternyata mereka udah lama kerjasama sama pejabat korup bernama Combo. Mereka nyogok Combo pakai uang gede buat dapat info jadwal tim tugas Vincent. Vicilei bahkan nyuruh adiknya ngumpet buat rekam transaksi itu biar punya kartu as buat menekan Combo. Pues a lo que venimos, ¿no? Karena operasi sebelumnya itu gabungan, Combo punya kontak Vincent dan diam-diam nyadap lokasinya. Combo pun ngasih HP yang bisa ngelacak lokasi persis Vincent ke Vicilei. Skuad Vincent sama sekali nggak tahu kalau mereka udah dikhianatin sama Combo. Pas tahu dapat jatah liburan, mereka seneng banget. Dandan rapi, bahkan sempat foto bareng sebelum berangkat. Ay, Dios. Pues es que lo... ¿Qué pasó? Ay, ya. Tómate una de esas selfies. Bueno. ¿Qué onda? A ver, tómanos una foto. Bien, 1, 2, 3. Dan akhirnya terjadilah penyergapan yang ada di awal video tadi. Rencana awal Vicilei gagal karena skuad Vincent menang telak. Tapi insting Vincent bilang kalau ini belum berakhir. Dia nyuruh anak buahnya ambil senjata musuh dan cek amunisi. Bener aja, ada grup bersenjata lain yang mendekat. Musuh datang cepat banget dan baku tembak langsung pecah. Serangan kali ini dipimpin langsung sama Chris. Tim Vincent sempat terjepit, tapi karena mereka prajurit elit, mereka bisa melihat celah dan melakukan serangan balik yang bikin pasukan Chris kocar-kacir. Chris sendiri luka parah dan sadar kalau dia bukan tandingan Vincent. Dia pakai cara licik, nembak ban mobil biar tim Vincent gak bisa kabur dan ngelempar granat buat nahan mereka. Dia sempat lapor ke kakaknya lewat radio sebelum akhirnya mati pas Vincent nyampe ke dia. ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma, cabrón! ¡Basta! ¡Ya te cargo la verga! ¿Quién nos prendió? Pollo, pásame el celular. Vincent nemu HP Chris dan Mike berhasil identifikasi identitas asli si Chris.
Vincent baru sadar kalau sisa-sisa kartel Ryan lagi memburu mereka. Dia curiga ada orang dalam di pangkalan yang bocorin lokasi mereka. Mereka terjebak 50 km dari pangkalan dan bala bantuan nggak bakal nyampe tepat waktu. Akhirnya Vincent lapor ke kapten perempuan yang dia percaya di pangkalan dan janjian ketemu di titik checkpoint lewat jalur hutan. En la garita de Brownsville. ¿Ya oyeron? Sí, capitán. Capitán. Nggak lama setelah mereka pergi, Vicile nyampe ke lokasi dan sedih banget melihat adiknya mati. Siempre parando, te dije cambia, cabrón. Cambia toda tu vida, Dia nggak ikut ngejar langsung, tapi nyuruh Marman, seorang veteran yang juga haus dendam, buat mimpin tim pembunuh ngejar Vincent. Ahí va ese cabrón. Síguelo. ¡Jálense! Vincent yang waspada terus memantau situasi. 2 minutos para hidratarse, soldados. Es para... Pas tim Marman mendekat, Mike beraksi lagi sebagai sniper dan langsung ngurangin jumlah musuh dari 9 jadi 7 orang. Karena amunisi terbatas, Vincent gak mau perang terbuka dulu. Mereka masuk ke gunung dan NK nemu sebuah gua buat sembunyi. Vincent nyusun strategi. 3 orang masuk gua, sementara dia dan Mike jaga di luar. Pas musuh datang, Vincent mancing mereka dengan tembakan, sementara Mike nembak dari sisi lain. Musuh yang panik malah milih sembunyi di dalam gua yang ternyata udah ada timnya NK. Baku tembak sengit terjadi di dalam gua. Marman berhasil kabur meskipun sempat ditembak Vincent. Mike dan NK luka ringan, tapi mereka berhasil menang lawan 8 veteran. Tanque arriba. Pollo, ¿qué pasó, pollo? Nada, mi combo. Te voy a vender. Dale. Eso, dale, tú dale. Teniente. Me chingo. Pero no están lejos. Vincent sadar kalau mereka dilacak lewat GPS HP. Dia buang semua HP dan cuma ninggalin 1 HP punya Chris di atas mayat musuh buat nipu Vicile. Vicile yang nemu HP itu marah besar karena triknya kebongkar. Skuad Vincent yang kelelahan dan luka-luka terpaksa istirahat sebentar. Tapi noda darah yang tertinggal malah jadi petunjuk buat musuh. Mereka sampai di pinggir hutan dan melihat tempat penggergajian kayu yang ternyata markas transit kartel. ¿Estoy bien? A ver. Ok, déjase ver. Se va a infectar esa madre. Tanque. Qué buen festejo te armamos. Cuando era morro, mi jefe nos traía. Y ahí la puntería, muchacho. Vincent mutusin buat nyerang tempat itu sekalian buat ambil amunisi. Hombres armados, capitán. Es la Necesito atenderlos. Seguro ahí hay material.
Di sana, mereka nggak sengaja nyelamatin ibu dan anak yang diculik tadi. Mereka juga nemu peti berisi banyak senjata dan amunisi baru. Miren lo que encontramos. Los perros de Josefo no tardarán en llegar. Tenemos a cargo las vidas de 2 civiles muy vulnerables. Pas mau kabur di malam hari, tiba-tiba si anak kecil ketembak. Pasukan Vicile udah ngepung tempat itu. Baku tembak pecah lagi, dan mereka terpaksa bertahan di dalam gedung. Les vamos a poner unos chalecos para... Fuego. Al principio odias el pinche chaleco. Usted nomás no se me... No te preocupes. Gira atrás. Avance. Mike kena tembak lagi pas mau masuk. Vicile bawa pasukan banyak banget dan pakai senapan mesin berat M2 punya militer Amerika. Eso los entrenaron. Esa mamá. Kekuatan M2 itu bisa nembus tembok, bikin tim Vincent makin terjepit. Di tengah kekacauan, Marman tahu ada jalan rahasia bawah tanah dan mau nyergap dari belakang. Ibu yang diselamatin tadi akhirnya belajar pakai senjata buat ikut bertahan. Es un cargador. Lo coloca de esta manera del gatillo. Tienes que tener tu dedo aquí. Este palanquín ya está lista para tirar. Eso es todo. ¿Cómo está flanco? ¡Tanque! ¡Apoya afuera! La cobra. Estamos. Arre. Yo te cubro, cabrón. Voy. ¡Gana el mundo! ¿Y cómo? Pertarungan makin gila. NK dan Mike luka parah. Gracias, mi combo. ¿Qué pasó, Toro? Ya no me dijiste. Mi carnal. Pero pásenme el... Este reloj siempre está conmigo. Siempre. No nos están siguiendo por su... Juntos. Salimos juntos. Lo que nos faltaba. Ayúdenme. ¡Rápido! ¡El sillón! ¡Cúbranse! ¡Cargado! ¡Abren fuego! ¡Dieron verga! ¡Ataque! ¡Venga! ¿Están bien? ¡Adelante, adelante! ¿Cómo? ¿Cómo estás, güey? Cabrón. ¡Reporten! ¿Cómo han hecho? ¡Reporte! ¡Necesito munición! ¿Estoy bien? Marman muncul dari terowongan, tapi dia ketemu sama NK. NK akhirnya mengorbankan diri dengan meledakkan granat
buat nutup terowongan itu, sekaligus membunuh Marman. Vincent yang marah besar langsung keluar buat habisin sisa-sisa pasukan Vicile. Mike akhirnya meninggal karena luka di leher. Vicile yang udah nggak punya siapa-siapa akhirnya milih nyerah biar nggak dibunuh. Dia tahu tentara nggak boleh nembak orang yang udah nyerah. Voy a sacar la que traigo en la cintura. Ya les van a dar su diploma por llevarme a la grande, como ustedes dicen. ¡No! Nosotros tenemos honor. Vincent emang nggak nembak, tapi dia nantang Vicile duel 1 lawan 1 buat balas dendam. Setelah duel brutal, Vincent gak membunuhnya, tapi bikin Vicile pingsan dengan tendangan maut. Akhirnya bantuan helikopter datang buat beresin kartel Ryan. Vincent menang, tapi harganya mahal banget karena dia harus kehilangan 2 sahabat terbaiknya. Gimana menurut kalian aksi Kapten Vincent dan anggotanya tadi? Meskipun berhasil melumpuhkan pemimpin kartel, kemenangan ini terasa sangat pahit karena harus dibayar dengan nyawa 2 rekan seperjuangan mereka. Oke, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya.